Proyek UNPAIDS merupakan program kemitraan antar 5 badan perserikatan bangsa-bangsa beranggotakan UNDP, UN Environment Program, UNIDO, ILO, dan UNITAR, yang memiliki tujuan utama untuk memberikan dukungan kepada negara-negara anggota termasuk Indonesia untuk bertransisi menuju ekonomi hijau yang lebih inklusif agar dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB, menciptakan lapangan kerja hijau, menurunkan angka kemiskinan dan emisi gas rumah kaca, serta memperkuat basis keanekaragaman hayati melalui bantuan teknis dan pengembangan kapasitas institusi dan sumber daya manusia. Salah satu kegiatan untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi hijau di Indonesia, Proyek UNPAIDS melakukan sebuah kajian susut pangan dan sampah makanan. Apa latar belakang studi ini serta bagaimana kajian susut pangan dan sampah makanan ini dilakukan? Indonesia memiliki timbulan susut pangan dan sampah makanan (Food Loss and Waste) atau FLW sebesar 115 sampai 184 kg per kapita per tahun. Dan tertinggi terletak di tahap konsumsi, di mana sisa makanan berasal dari sektor rumah tangga dan sektor komersial seperti restoran dan hotel. Tanpa strategi penanganan yang tepat, FLW di Indonesia diperkirakan akan meningkat hingga 344 kg per kapita per tahun pada tahun 2045. Sebagai respon terhadap temuan tersebut dan mendukung implementasi kebijakan ekonomi hijau di Indonesia, Proyek UNPAIDS bekerja sama dengan Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas telah melaksanakan kajian regional susut pangan dan sampah makanan di 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Bali pada Oktober 2021 hingga Desember 2022. Dengan pelibatan aktif pemerintah daerah di 3 provinsi percontohan tersebut. Tujuan studi atau kajian adalah untuk mendapatkan data dasar susut pangan dan sampah makanan (Food Loss and Waste) skala regional di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Bali. Dalam proses penyusunan studi, pengambilan data sampel survei sampah makanan dilakukan di 100 rumah tangga, dibagi berdasarkan tingkat pendapatan, 1 pasar, dan 1 restoran untuk setiap kota atau kabupaten. Dari hasil studi atau kajian didapatkan hasil bahwa sumber tertinggi FLW di ketiga provinsi berada pada tahap konsumsi dan produksi, dengan generasi tertinggi dari komoditas padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Timbulan Food Loss and Waste atau FLW per kapita tertinggi bersumber dari Bali 197,88 kg per tahun, disusul oleh Jawa Tengah 167,85 kg per tahun, dan Jawa Barat 144,92 kg per tahun. Kajian regional susut pangan dan sampah makanan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Bali merekomendasikan beberapa hal antara lain: A. Penanganan dan pencegahan FLW. 1. Pengenalan peraturan yang mencakup pencegahan FLW. 2. Pencegahan FLW atau penggunaan surplus makanan secara produktif. 3. Kampanye komunikasi dan perubahan perilaku yang menargetkan pencegahan FLW. 4. Pembangunan infrastruktur pengumpulan, pemisahan, dan pengolahan FLW untuk memungkinkan transisi dari TPA. B. Perbaikan data FLW. 1. Standarisasi ruang lingkup dan metode untuk mengukur dan melaporkan nilai FLW. 2. Penelitian lebih lanjut tentang sisa makanan di restoran dan pasar dengan sampel yang lebih besar atau sumber non-rumah tangga lainnya untuk menguatkan perkiraan. 3. Penelitian sosial tentang penyebab sisa makanan dan apa yang mendorong perbedaan antara provinsi dan kabupaten.
Hasil dari kajian regional susut pangan dan sampah makanan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Bali telah disampaikan kepada pemerintah daerah pada 27 Februari 2023. Adapun rencana tindak lanjut kajian ini adalah penyusunan strategi dan rencana aksi daerah FLW untuk provinsi percontohan terpilih yakni Provinsi Bali. Kajian fase 2 penyusunan strategi ini akan dimulai pada bulan Juli hingga bulan Februari tahun 2024 dengan keluaran utama rekomendasi strategi dan rencana aksi penanganan FLW di Provinsi Bali.